الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. Siapa copotin? Doana. Siapa copotin? Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Alhamdulillah Allah izinkan lagi kita bersilaturahim melalui channel ini. Semoga teman-teman yang menonton mendapatkan sedikit hiburan dan manfaat dari channel ini ya teman-teman. Amin. Di video awal tadi ada anak saya yang sedang explore ya teman-teman, dan sempat agak nangis gitu ya teman-teman, karena air dari meteran itu dikecilkan, alhasil air yang keluar dari keran itu kecil ya teman-teman. Dan itu tadi hanya video selingan karena saya nggak mengambil banyak video ketika di kampung, dan itu part awal saya mengambil video yaitu saat anak saya bermain air keran. Dan ini sekarang kami sedang menuju ke Masjid Jami karena ingin berbuka puasa ya teman-teman. Ini berbuka puasa di hari terakhir Ramadan, dan ini ibu saya ya teman-teman. Kebetulan hari ini memang disengajain nggak masak ya teman-teman, kita cari menu bukaan di luar, sambil ngajak anak-anak jalan-jalan di taman depan Masjid Jami, karena tamannya ini cantik banget ya teman-teman. Jadi kita jalan-jalan di sini, dan kita nyampe di sini itu sekitar 30 menit sebelum azan maghrib ya. Nah, itu di sebelah anak saya itu adalah keponakan saya. Kita duduk-duduk di sini tuh dulu sering banget ya teman-teman, karena memang hawanya itu enak, apalagi pagi-pagi itu bisa untuk olahraga ya di sini teman-teman. Sekalian kita refreshing ya di taman ini. Berhubung kita kesininya itu pas Ramadan, jadi kesini pagi-pagi itu nggak pernah sama sekali ya teman-teman. Kita manfaatkan sore hari sekalian ngabuburit, karena pas banget di depan taman ini itu ada masjid, jadi biar enak gitu mau sholat maghrib, biar nggak kebingungan gitu lari ke sana kemari. Jadi tinggal nyebrang aja gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini suasana taman ini ya teman-teman. Hawanya itu adem, cantik, banyak pohon-pohon. Pokoknya kelihatan tertata rapi gitu ya teman-teman. Nah, sambil menunggu sholat maghrib kita keliling-keliling dulu ya teman-teman, ngajak anak-anak jalan biar nggak bosen. Dan ini ada batu apa ya yang untuk terapi gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau jalan di sini tuh sandalnya harus dilepas, karena ada batu yang kayak untuk terapi gitu ya teman-teman. Jadi agak-agak kayak nusuk-nusuk gitu di kaki, cocok banget buat kita yang sedang bermasalah dengan sendi ataupun urat mungkin ya teman-teman. Dan ini anak-anak ikutan nyopotin sendal karena mau merasakan juga sensasi berjalan di atas batu-batu ini. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya, ini suara saya memang agak serak karena memang beberapa hari itu sakit, jadi suaranya belum pulih total. Dan video yang kemarin tayang itu saya pakai ketikan ya teman-teman, karena memang belum enak gitu untuk berbicara agak panjang, agak-agak gatel gitu ya teman-teman, karena memang sakit tenggorokan gitu ya. Masya Allah ya teman-teman, inilah langit
ketika Ramadan hari-hari terakhir ya teman-teman. Teman-teman kangen gak sih dengan Ramadan? Padahal baru kemarin kita berpisah ya teman-teman. Nah, ini anak saya lagi bermain magazine. Teman-teman bisa melihat sekilas kalau kita nggak perhatikan rumput-rumput ini sepertinya tidak berpola ya teman-teman. Tapi ternyata memang berpola karena ini adalah magazine. Jadi anak-anak itu mencari jalan keluar mengikuti pola-pola batuannya teman-teman, karena ada kalanya itu menemui jalan yang buntu. Jadi di sini itu enak banget untuk arena bermain anak. Anak-anak bisa eksplor di sini, dan kadang kami bersama Pak suami bermain petak umpet di sini, tapi harus mengikuti pola yang ada di magazine. Memang diperlukan sedikit mengasah otak ya, jadi khusus untuk anak-anak permainan ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Kemudian ini kami sudah mulai duduk karena kurang 10 menit lagi azan maghrib, dan ini kami sedang menunggu pedagangnya itu memasak ya teman-teman, karena kami sudah memesan. Lagi-lagi kami memesan lalapan ya teman-teman, karena membutuhkan kayak yang hangat-hangat gitu setiap berbuka puasa. Kalau lagi makan di luar, menu yang dipilih itu lalapan lagi ya teman-teman. Memang hobi Pak suami itu makan lalapan yang serba sambel-sambelan gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau saya buka suaranya, volume dari video ini, semoga gak kena hak cipta ya teman-teman, karena ragu banget kalau ada kayak tarhim atau murotal gitu, kita buka suaranya itu sebenarnya enak ya teman-teman, tapi khawatir kena hak cipta. Dan ini anak saya yang kecil udah buka puasa duluan. Kalau untuk anak saya yang kecil itu masih belum berpuasa ya teman-teman, itu sudah pasti karena masih belum cukup umur. Tapi sudah mulai saya perkenalkan tentang puasa, jadi sudah mulai mengenal gitu ya di usia yang 2 tahun ini itu apa sih puasa Ramadan gitu. Sekilas-kilas itu sudah mengenal kalimat Ramadan ya teman-teman. Jadi semangat banget tentang mengenal Ramadan ini ya teman-teman, karena kakak-kakaknya semuanya kan berpuasa, tinggal di lingkungan orang berpuasa gitu ya teman-teman, jadi mulai mengenal, tapi masih belum belajar berpuasa ya teman-teman. Dan ini minumannya udah dateng. Kebetulan sama Pak suami itu anak-anak disuruh pesen minuman yang hangat. Kalau mau Milo ya Milo hangat ya teman-teman, tapi bukan es Milo. Tapi anak-anak pada kekeh itu sudah pesen duluan es Milo sambil ngerengek. Ya udah, akhirnya Pak suami mengalah. Jadi yang pesen anget-anget itu cuma yang dewasa aja ya teman-teman, untuk menjaga kondisi badan biar nggak ngedrop. Kalau habis berpuasa sering-sering minum es gini, kadang-kadang tuh badan itu agak-agak ngedrop gitu ya, kayak jadi meriang-meriang gitu. Nah, ini makanan yang dipesan sudah datang. Ini lalapan ya teman-teman. Dan menu untuk anak-anak juga sama. Kebetulan ibu penjualnya tuh nggak dengar ketika kami pesan khusus untuk anak-anak sambalnya dipisah aja, tapi beliau tidak mendengar ya teman-teman. Alhasil ini sambalnya jadi satu dalam satu piring yang sama, dan ini yang kami khawatirkan ya teman-teman, si kecil nyelek-nyelek sambal. Ya alhamdulillah sebenarnya si kecil ini paham apa itu sambal sih teman-teman, makanya ketika nyolek yang dimakan itu bagian yang nggak ada sambalnya. Lucu banget gak sih teman-teman. Dan ini video setelah kita sholat maghrib di hari yang sama ya. Alhamdulillah hujan ya teman-teman. Setelah beberapa hari cuaca itu sangat panas sekali ya teman-teman. Tapi ini akhirnya kami terjebak, nggak bisa pulang karena kami nggak bawa payung. Singkat cerita, ini video besokannya ya teman-teman. Jadi ini malam takbiran dan kita berkeliling sambil takbiran. Sekalian itu kita mau cari makan ya teman-teman.
Jadi kita ajak anak-anak untuk melihat suasana takbiran di sekitar kampung halaman ibu tepatnya, karena kami itu besar di perantauan ya teman-teman, di perantauan ibu. Dan biar anak-anak merasakan gimana suasana takbiran itu, kita ajak berkeliling anak-anak ke jalan yang tidak biasa kami lewati. Dan ini adik saya ya teman-teman, kebetulan juga mudik, ibu juga mudik ya teman-teman. Jadi kami itu sebenarnya mudik, ketemuan di rumah nenek, di rumah buyutnya anak-anak ya, nenek buyutnya anak-anak ya teman-teman. Dan ini si kecil sudah ngantuk, jadinya nggak ikutan makan. Kebetulan sih udah makan ya teman-teman. Dan seperti ini suasana di warung ini rame, dengan masih suasana takbiran ya teman-teman. Kalau di masjid perumahan itu sepi ya, makanya kita cari suasana di luar gitu ya teman-teman. Karena di sana itu lingkungan perumahan pada mudik semua. Sebenarnya mudiknya itu nggak jauh-jauh ya saya rasa, karena masih sekitaran kota-kota sini aja. Jadi mudiknya itu ke rumah orang tua masing-masing ya teman-teman. Jadi masih dalam satu kabupaten gitu ya teman-teman. Jadi walaupun sepertinya satu kabupaten, tapi karena mereka pada mudik, suasana di perumahan itu lumayan sepi. Jadi kita pilih keluar untuk melihat suasana di luar, bagaimana suasana takbiran di kota ini. Izin nampilin video kembang api dan takbiran anak-anak dari masjid ya teman-teman, simak terus. Nah, jadi kami itu sebenarnya kali pertama di tempat ini, dan suasananya itu ramai banget ya teman-teman. Jadi anak-anak itu kalau untuk jalan-jalan itu ngemilnya itu nggak mesti nge-mall. Jadi kita jalan ke tempat yang kayak gini, lesehan-lesehan pinggir jalan ataupun PKL itu pun nggak apa-apa ya teman-teman, anak-anak juga suka. Nah, ini video di tanggal 1 Syawal ya teman-teman. Kami mau sholat id dulu, dan ini kami mulai keluar perumahan. Dan seperti ini suasana perumahan di tempat saya ya teman-teman. Kalau keluar itu seperti ini. Ini kami mau sholat id dulu, dan suasana jalanan seperti ini ya teman-teman. Karena ternyata di balik jalanan yang sepi, di tempat parkiran tempat kami sholat id ini sudah terjadi kemacetan ya teman-teman. Bahkan kami harus mengantri dulu untuk bisa sampai ke tempat sholat idnya. Kita yang balon. Mana nih itu? Nanti jatuh nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Nah, itu tadi video saat saya mau mencari soft sholat. Jadi sekarang saya sudah mulai menunggu, karena sebentar lagi sholat id akan segera dimulai ya teman-teman. Jadi walaupun saya uploadnya ini setelah pasca lebaran, semoga tidak mengurangi esensi dari lebaran kita ya teman-teman. Dan walaupun ini anak-anak sudah pada masuk sekolah, tapi suasananya itu masih suasana Syawal ya. Dan saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum al-aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin, terutama khusus teman-teman yang
sering menonton video saya ataupun saya yang menonton video teman-teman dengan berupa goresan komen-komen ya teman-teman. Saya ucapkan mohon maaf lahir batin sekali lagi karena khawatir ada goresan komen yang tidak sengaja menyinggung hati teman-teman. Saya ucapkan mohon maaf dari lubuk hati saya yang terdalam. Semoga kita kembali menjadi manusia yang fitri dan bisa berjumpa dengan Ramadan lagi tahun depan dalam kondisi yang lebih baik lagi ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Dan ini ceritanya kami sudah selesai sholat id ya teman-teman, dan ini kami sedang menuju rumah masing-masing. Alhamdulillah, ini video ketika kami sampai di rumah nenek kami, yaitu mbah buyutnya anak-anak ya teman-teman. Dan ini habis hujan malamnya itu jadi agak becek ya. Dan seperti ini suasana di rumah nenek kami, mbah. Dan beliau tuh sudah usia sekitar menjelang 90 tahun ya teman-teman. Alhamdulillah. Jadi untuk kakek kami itu sudah meninggal ketika saya kelas 6 SD ya teman-teman. Jadi kami masih menunggu keluarga lain datang, yaitu kakak dari ibu saya, adik-adik ibu saya, beserta keluarga besarnya. Jadi mbah ini memiliki 5 orang anak ya teman-teman, dan masing-masing anak itu memiliki putra juga cucu ya teman-teman. Jadi bisa kebayangkan kalau sudah ngumpul semuanya pasti sangat penuh di sini, karena ada 4 generasi yang nanti akan memenuhi ruangan ini ya teman-teman. Dan biasanya itu selesai sholat id, untuk kakak dan adik-adik ibu saya juga sepupu-sepupu itu masih halal bihalal di kanan kiri rumah. Baru setelah itu ngumpul di rumah nenek. Dan seperti inilah suasana hari raya di keluarga kami ya teman-teman, penuh kesederhanaan dan hikmat tentunya. Karena cucu sudah banyak ya teman-teman, jadinya kita lesehan aja karena kursinya itu dikeluarin semua. Dan ini nenek kami memberi angpau kepada cucu buyutnya. Jadi semuanya dibagiin angpau ya teman-teman, dan anak-anak pasti happy banget ya, walaupun nilainya dianggap tidak besar ya teman-teman, tapi ini untuk anak-anak ini nilai ini sangat besar banget. Terbukti itu anak-anak saking happy-nya itu langsung unboxing. Anak-anak saya dan ponakan tuh langsung unboxing ya teman-teman, ngelihat isi amplopnya. Kalau di dalam di ruang makan itu sudah tersedia ketupat, juga lontong sayur ya teman-teman. Dan ini adik-adik ibu saya mulai berdatangan beserta anak-anaknya, yaitu sepupu-sepupu saya. Dan ini lagi tensi ya teman-teman, karena kebetulan adik saya itu bawa ini ya alat pengukur tensi. Dan seperti inilah keramaian di rumah ya teman-teman kalau udah pada ngumpul. Jadi sebenarnya kami itu keluarga besar ya teman-teman, dan semuanya itu untuk bude dan adik ibu saya yaitu bibi, semuanya terkumpul dalam satu kabupaten. Nah yang itu tadi para gadis-gadis itu adalah keponakan-keponakan saya ya teman-teman. Di sana itu lagi ada lontong. Jadi mereka tuh lagi makan. Sebelumnya tuh lagi makan, ada lontong, ada daging-daging yang dibumbu dan telur bumbu petis, ada yang sayur-sayur serba santan gitu. Nah ini ada yang di luar juga ya teman-teman. Padahal ini masih belum lengkap, masih menunggu satu rombongan lagi. Sudah kebayang gimana sesaknya, belum lagi kalau ada tamu yang dari tetangga-tetangga gitu ya teman-teman yang lagi bersilaturahim. Jadi bisa terbayangkan bagaimana sesaknya di ruangan ini.
Nah, ini singkat cerita, saya lagi halal bihalal ke tempat ini. Sebenarnya rumah adiknya nenek saya, tapi beliau almarhumah itu sudah meninggal duluan ya teman-teman. Jadi di sana tadi kita makan sate, dan ini berganti posisi, kami ada di rumah adiknya kakek, dan ini menu yang ada di rumah ini. Menunya sederhana ya teman-teman, tapi saya di setiap rumah saya mencoba icip-icip makanan. Jadi benar-benar lebaran itu adalah hari lebaran, jadi bikin baju lebar gitu ya teman-teman, karena di setiap rumah kita selalu makan ya teman-teman. Dan ini kebetulan nenek adik dari kakek kami ini bikin minuman yang bernama temulawak ya teman-teman. Jadi kami ini mencoba mencicipi, dan rasanya itu enak banget. Dan setelah di rumah ini, kami sekarang menuju ke rumah adiknya ibu saya ya teman-teman. Ini jalan menuju rumah adik ibu. Oke deh teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu, karena nggak terasa sampai 21 menitan ini, sudah kepanjangan banget. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.